Oke, selamat pagi sahabat. Sekarang kita baru sampai di Payak Sungai Naut. Dulu ini tempat ini dikatakan Payak Sungai Naut, Payak Lot Padi Payak Sungai Naut. Karena dulu ini adalah tempat orang tanam padi payak, padi apa namanya yang ditanam di dalam atas tanah yang berair, payak lah. Jadi itu sebab orang kata dia tuh Lot Padi Payak Sungai Naut. Oke, jadi hari ini kita datang ke sini, kita nak tengok macam mana cara orang Lenen Sabe buat apa namanya boundary kepada lot-lot padi payak di sini. Karena selepas ini nanti kalau sudah siap mereka akan buat apa namanya, apa orang sini kata itu adalah palak tanah ataupun land title, land title kepada kawasan Kampung Melayu. Karena ini adalah di kawasan Kampung Melayu. Kita sekarang masuk ke dalam dan tengok macam mana cara mereka akan buat survey ini. Oke, nah ini adalah kawasan yang kita survey nantilah. Tengok tu luas sana. Jadi kita pun tidak tahu berapa hektar di sini. Kena nih yang buat di sini. Oke, jadi sebelah sini inilah tanah Munau. Munau di sini di sebelah kiri saya. Ini adalah tanah Munau, tanah Munau, dan di sebelah sini adalah tanah saya. Oke, jadi kita akan tengok ke dalam sana. Stay tune. Kita mau ngambil sukat nianya pun dah pack sini nah. Nunya. Nun ada sikitnya. Tain deh. Nah. Tain capek. Tain pokok lot. Tain di bihe. Wah, hidup tain nah telah tahu tain. Bijak kan. Tain deh. Oh. Akhir deh. Ini ada. Ini tu kare. Ini tempuh jamaah. Ini jamaah. Ya sudah ya. Deh mana ya? Oh. Anyan. Para kerja pali dalat. Patung ko dia. Oh kemarin lepas pagi tadi dah nih kai laban lepas apa bukit. Dia itu. Ya, dia gitu ya. Sabar tanah. Bila sudah disukat, dia akan tanda dengan plastik. Ini plastik. Ini masnah. Nih. Ini. Wakil orang amatnya. Nada dito kerja amatnya. Oh.
Gigi semua. Muhammad Waliuddin tadi dari ujung sampai sebelah kiri kan. Sudah 37. Kita berau dekat dia. Untuk dekat dari kaki mau dia. Ke ujung panjang. Oke, sekarang kita berada di pos yang akhir. Tepi saya boundary saya dengan Saswani. Karena sebelah sana di depan tu adalah tanah kepunyaan Saswani. Ini adalah tiang yang pol sekali. Ini boundary antara saya dengan dia. Jadi dari sini kita akan pergi ke kiri. Karena kita ikut saja. Ini boundary yang sudah dirintis oleh mereka menggunakan motosikal 4 tayar. Jadi dari sini kita ikut sajalah. Walaupun betul tak betul kita pun ikut sajalah. Kerana ini adalah rintis yang dibuat oleh orang kampung sendiri. Jadi kita perlu akur kepada keputusan mereka. Dan untuk ini di tepi-tepi ini boundary ini saya tanam pokok-pokok apa namakan kayu macis. Ini adalah ditanam sebaris sampai ke hujung sana. Karena ini nanti kita takut kemudian hari mungkin kita ada tidak tahu di mana boundary kita. Jadi kita ikut, ini adalah kayu macis yang kita tanam. Ini adalah mengikut boundary yang sudah dibuat oleh orang kampung Saswani ini. Oke, ini yang satu. Dan tidak jauh mungkin dalam masa ini mungkin dalam tidak sampai 10 kaki kita tanam satu lagi. Karena ini adalah boundary supaya senang dicari nanti. Kalaulah kita mungkin ada kita mempetikaikan boundary, jadi kita boleh cari ini. Tak payahlah kita pergi ke Land and Survey, panggil mereka sukat lagi. Jadi ini akan menggunakan belanja yang besar. Jadi kita ikut sajalah kayu yang telah dipacak ini, tidak jauh dari satu sama lain. Ini adalah boundary kita dengan Encik Saswani. Oke, ini adalah jalan yang telah dirintis oleh mereka. Jadi kita ikut sajalah. Dan apa kita buat sana kita luruskan seperti yang dibuat oleh Land and Survey. Ini kita tanam untuk kayu saya. Oke, ini yang ketiga dari itu tadi. Kayu yang ketiga kita tanam. Baru saja ada tanam tadi. Karena kemarin mereka survey ini, Land and Survey. Jadi kita ikut sajalah apa yang telah diukur oleh mereka. Kita hanya tanam kayu macis ini. Karena kayu macis ini dia tidak macam pokok lain, dia akan beranak dan boleh berkembang dan banyak anak. Tapi pokok macis ini dia tidak, dia satu saja. Oke, itu sebab dia boleh digunakan untuk kita buat boundary sesuatu tanah itu. Oke, jadi daripada itu ini sepatutnya kita lurus sana, tapi mereka bengkokkan sini. Kita ikut sajalah. Tak apa, asalkan tanah kita disukat. Yang penting tanah itu disukat. Kita tidak mau ada dispute. Oke. Dan kalau sana ini tadi dah lurus dia di sini. Patutnya ada pergi ke pokok ini. Tapi kita ikut sajalah. Dia serong ke sebelah kiri pun tidak apa. Jadi di sini kita tanam satu lagi pokok kayu macis. Dan diharap ini juga akan menandakan sempadan kita kemudian hari.
untuk kita cari lagi. Oke, kita pergi ke hujung sana menuju ke arah Sungai Naut ataupun parit di sana. Nah, sana hujung dia. Oke. Jadi kita pergi ke hujung lagi dan kita cari. Nah, ini ada satu lagi pokok sini yang kita tanam. Oke. Ini tadi pokok kayu macis yang kita tanam supaya nanti ini akan membantu lah semasa kita mencari boundary ataupun antara kita dengan orang lain punya tanah. Dengan supaya tidak akan berlaku perbalahan nantilah, karena kita tahu kita sudah buat kayu macis ini, kita sudah tanam dan kita ikut itu saja. Oke, karena ini kita ikut rintis yang telah dibuat oleh mereka. Kita hanya apabila sudah disukat oleh Sabe, kita tanam saja kayu macis itu. Macis ini nanti akan menandakan itulah boundary kita dengan orang sebelah. Oke, dan ini ada satu lagi. Ini ada satu lagi pokok yang kita tanam. Oke, ini dah kita tanam supaya nanti dia akan besar dan ini juga akan menjadi tanda boundary kita dengan Saswani. Oke, dan kita pergi ke hujung lagi. Oke, ini memang letih lah jalan di atas payak. Ini dulu adalah payak padi, orang tanam padi payak. Dan sekarang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ditanam, tidak dipakai, dan inilah jadi macam hutan. Oke, ini adalah salah satu lagi pokok yang kita tanam. Tanam dengan pokok kayu macis. Oke, dan kita pergi ke hujung lagi. Ini hampir dengan Sungai Naut. Oke, dulu ini adalah jelapang padi untuk bakong lah, kena menghasilkan banyak beras, banyak padi. Kita tanam padi payak dan kita dapat di sini banyak lah. Itu sebab boleh kena dulu masa itu tahun 80-an dan 90-an orang sini memang tanam padi, mereka jual padi. Jadi itu sebab kita beli tanah ini, karena kita berminat untuk tanam padi. Oke, ini adalah satu lagi pokok kayu macis, keratan kayu macis ini yang kita tanam di sini untuk menandakan ini adalah boundary kita. Oke, nah kita pergi ke hujung lagi. Dekat sini kita sudah simpan juga bendera merah. Ini bukan arti apa-apa. Ini bendera Parti Sarawak Bersatu PSB. Tapi kita buat sini adalah untuk menandakan ini adalah boundary kita, tanah kita. Dan bagi pihak Saswani, dia tanam ini pokok penamakan pokok kelapa. Pokok kelapa dia tanam. Oke, jadi ini tanda dia. Oke, jadi kita tanam tadi pokok kayu macis. Oke, dan ini adalah boundary kita. Oke, ini dia yang akhir sekali. Pokok yang bukan pokok kayu ini mereka yang tanam di sini. Mereka pacakkan di sini. Jadi ini menandakan yang sebelah sini, sebelah kanan adalah tanah mereka dan sebelah kiri adalah tanah saya. Oke, ini adalah menunjukkan di sebelah kanan adalah tanah ini Saswani Farhana. Oke, tanah dia sebelah kanan. Jadi tanah saya sebelah kiri. Kita ada juga pasang nama di sini untuk menentukan sebelah sini adalah tanah saya dan ini adalah tanah saya.
Oke, di sebelah kiri. Oke. Nah, ini pun kita ada simpan juga nama kita juga lah, supaya mereka tahu masa mereka mengukur, mereka tahulah siapa punya tanah. Nih, oke, itu tadi tanah yang kita. Itulah kalau tidak di sini dia macam hutan, ada pokok juga. Kita kalau sekarang kita memang tidak kenal bahwa ini adalah lot tanam padi paya. Karena sekarang semua tumbuh dengan rumput yang tinggi. Ini beberapa puluh tahun sudah tidak ditanam dengan padi, itu sebabnya semua sudah tinggi. Oke, dan ini adalah perintis yang dibuat oleh pihak Saswani lah, menggunakan motosikal 4 tayar. Oke, jadi kita ikut sajalah boundary yang mereka telah buat, walaupun kita tahu mungkin tidak betul ke apakah, kita ikut saja. Kita tidak mau ada apa namanya keliruan daripada mana-mana pihak. Kita ikut saja. Oke, ini adalah boundary yang akhir. Di sebelah sini, kena di depan ini adalah Sungai Naut. Itu dah sungai, tidak nampak lah. Nah sekarang rumput itu terlalu panjang. Jadi ini adalah boundary saya dengan Munau. Ada pokok yang tinggi ini. Di atas sana ada bendera harapan. Bendera harapan ini adalah antara saya dengan Munau. Oke, dan di sebelah kiri ini adalah tanah Munau lah. Oke, itu dah. Ini adalah tanah Munau. Di sini. Oke, jadi yang kalau terlihat ke depan, inilah tanah itu tadi. Tanah paya Sungai Naut. Kalau tengok yang putih di belakang itu, itu adalah bangunan kedai baru Beluru. Kedai baru Beluru. Oke, kita hanya adalah di belakang kedai baru itu. Oke, sekian. Terima kasih.